Assalamualaikum soleh-soleha kelas 6. Apa kabarnya hari ini? Semoga semua tetap dalam keadaan sehat ya. Untuk hari ini kita mulai kembali pembelajaran tematik. Masuk di tema 3, tokoh dan penemuan. Subtema 1, penemu yang mengubah dunia, pembelajaran 1. Silahkan anak-anak siapkan alat tulisnya untuk mencatat hal-hal yang sekiranya penting. Lihatlah lingkunganmu di malam hari. Cahaya lampu bersinar menerangi jalan, sekolah, dan rumah kita. Listrik telah mengubah wajah dunia. Tahukah anak-anak siapa tokoh yang berhasil menemukan mesin pembangkit listrik? Dan bagaimana lampu-lampu yang ada di rumah kita dapat menyala? Mari kita cari tahu proses perjalanan arus listrik pada lampu-lampu di rumah kita lewat teks yang berjudul Listrik Pengubah Wajah Dunia. Silahkan anak-anak buka buku paketnya yang ada di halaman 1. Listrik telah membawa banyak perubahan dalam kehidupan masyarakat di dunia. Michael Faraday adalah tokoh penemu arus listrik. Faraday lahir pada tahun 1791 di Newington, Inggris. Ia berasal dari keluarga miskin dan hanya sebentar merasakan pendidikan di sekolah. Dengan perjuangan keras dan semangat pantang menyerah, ia akhirnya berhasil membuat alat sederhana pertama yang dapat menghasilkan gelombang elektromagnetik. Tahukah kamu bagaimana perjalanan arus listrik hingga sampai ke rumahmu? Arus listrik adalah gelombang elektromagnetik, yaitu gelombang yang dapat merambat meski tidak ada media perantara. Gelombang elektromagnetik terbentuk dari hasil perubahan medan magnet dan medan listrik yang terjadi terus-menerus. Proses tersebut kemudian memicu terjadinya arus yang kemudian kita kenal sebagai arus listrik. Arus listrik dihasilkan oleh generator raksasa pada pusat pembangkit listrik. Arus listrik tersebut disalurkan melalui jaringan listrik tegangan tinggi berupa jaringan kabel pada menara-menara tinggi yang menuju ke gardu-gardu penerima di berbagai daerah. Dari gardu-gardu penerima, arus listrik kemudian disalurkan ke rumah penduduk dan berbagai tempat yang memerlukan. Arus listrik yang diterima di rumah kemudian disalurkan melalui rangkaian kabel listrik di dalam rumah. Rangkaian kabel tersebut umumnya berada di atap untuk tempat dudukan lampu atau di dinding rumah untuk saklar dan colokan listrik tempat menghubungkan beragam peralatan elektronik seperti televisi, kipas angin, dan kulkas. Rangkaian listrik di dalam rumah dapat berupa rangkaian seri atau rangkaian paralel. Rangkaian seri dan paralel merupakan jenis-jenis rangkaian yang dipakai untuk menyambungkan dua ataupun lebih komponen listrik sehingga menjadi satu kesatuan utuh. Bila dilihat dari cara penyusunannya, rangkaian seri disusun dengan cara bersambung atau sejajar dan rangkaian paralel disusun berderet. Contoh rangkaian seri dalam kehidupan sehari-hari adalah lampu senter. Rangkaian yang disusun seri pada lampu senter adalah baterai karena hanya terdapat satu lampu pada senter. Hal tersebut yang menyebabkan lampu senter menyala sangat terang namun baterainya cepat habis. Rangkaian seri dan paralel juga bisa ditemui pada lampu-lampu rumah. Betapa penting peranan listrik bagi kehidupan manusia. Tanpa listrik tentunya kita akan mendapat banyak kesulitan dalam mengerjakan aktivitas sehari-hari. Namun demikian, kita juga harus tetap bijaksana menggunakan listrik dalam kehidupan sehari-hari. Setelah membaca teks tersebut, silakan anak-anak mengerjakan tugas yang ada di halaman 3 ya. Dijawab pertanyaan dari paragraf 1 sampai paragraf 5. Berikutnya, kita akan mempelajari komponen-komponen yang terdapat pada senter. Pada halaman 4, itu terdapat 4 komponen yang ada pada senter. Yang pertama adalah baterai.
Baterai berfungsi sebagai penyuplai arus listrik. 2. Reflektor yang berfungsi untuk memfokuskan cahaya lampu senter. Yang ketiga, logam penghantar. Logam penghantar berfungsi menghantarkan arus listrik dari baterai ke lampu. Dan yang keempat ada saklar. Saklar berfungsi menghubungkan dan memutus arus listrik yang mengalir pada lampu. Jika komponen-komponen tersebut dirangkai, maka akan terlihat seperti gambar yang ada di buku kalian halaman 5 yang atas. Kemudian jika kepala senternya dibongkar dan dirangkai kembali hanya menggunakan lampu, maka akan tampak seperti gambar yang bawahnya ya. Kemudian bagaimana posisi lempengan logam untuk membuat lampu menyala? Ya, posisi logam harus mampu menghubungkan arus listrik yang keluar dari baterai menuju ke lampu. Satu ujung logam menyentuh ke terminal baterai dan satunya lagi harus terhubung ke terminal lampu. Nomor 2. Apa komponen yang sebaiknya digunakan untuk mengganti lempengan logam tersebut yang biasanya terdapat pada rangkaian lampu di rumah? Ya, kabel tembaga yang dilapisi karet. Kenapa? Karena mampu menghantarkan listrik lebih baik dan menghindari korsleting. Anak-anak, bagaimana proses perjalanan arus listrik pada rangkaian listrik senter? Mari kita bahas ya. Dalam keadaan normal, lampu senter akan mati. Jika saklar dihidupkan, arus listrik yang tersimpan pada baterai akan mengalir dari terminal positif baterai menuju saklar. Lalu, arus listrik akan mengalir menuju lampu sehingga lampu senter menyala. Dari lampu arus listrik mengalir kembali ke terminal negatif. Begitu seterusnya. Dan akan berhenti jika saklar dimatikan. Itu adalah proses perjalanan arus listrik pada rangkaian listrik senter. Sekarang anak-anak perhatikan buku kalian di halaman 7 ya. Sebelum ada listrik dan sesudah ada listrik. Contoh sebelum ada listrik, mengambil air menggunakan timba. Namun setelah ada listrik cukup menggunakan pompa air elektrik dan seterusnya ya. Kemudian pada halaman 8 kita belajar tentang pengaruh listrik terhadap kehidupan masyarakat di lingkunganku. Sebelum ada listrik dan setelah ada listrik, pengaruh kehidupan sosial dan budaya. Contoh sebelum ada listrik, beragam benda dan peralatan rumah tangga yang digunakan sebelum ada listrik adalah timba. Namun setelah ada listrik menggunakan pompa air elektrik. Kemudian sebelum ada listrik menggunakan lesung untuk menumbuk padi. Namun setelah ada listrik menggunakan mesin penggiling dan lain-lain. Demikian kegiatan pembelajaran tematik pada hari ini ya. Dari Ibu cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat.